Semoga ini pertanda bahwa kita berdiam diri dalam kebaikan, kita berdiam diri menunggu rahmat Allah, kita berdiam diri menunggu terdaftar sebagai orang-orang yang namanya terbebas dari siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Dan lebih dari itu semua, semoga usia kita yang hanya antara 60-70 tahun dari usia rata-rata umat Sayyidina Muhammad ini dipanjangkan umurnya dengan berkah Lailatul Qadar, yang ibadahnya dicatat pada malam itu lebih baik, bukan sama. Ini yang perlu ditegaskan, ya, khairun berarti lebih baik, lebih dari 1000 bulan. Sementara kita mengkalkulasinya 1000 bulan berarti 80 sekian tahun. Itu pasnya. Tetapi khairun kalau diartikan lebih baik, maka sesuai Allah menghendakinya, tak terhingga. Inilah yang kemudian menjadikan umat Sayyidina Muhammad SAW memiliki khasaisul ummah al-Muhammadiyah, keistimewaan bahwa usia umat Nabi Muhammad yang hanya 60-70 tahun bisa mengungguli ibadahnya umat-umat yang terdahulu berkah dari malam Lailatul Qadar. Begitu kasih sayangnya para ulama agar umat ini terbimbing masuk dalam kategori orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Persyaratannya itu tidak benar-benar terlalu sulit. Siapakah kira-kira orang yang mendapatkan Lailatul Qadar? Siapakah yang termasuk menghidupkan Lailatul Qadar? Para a'imah termasuk dari kalangan mazhab Syafi'iyah memberikan syarat yang cukup mudah sehingga semua orang itu bisa mendaftarkan diri sebagai orang yang berpeluang, berpotensi mendapatkan Lailatul Qadar. Siapakah mereka? Apakah yang sepanjang malam seperti pendapat Imam Malik misalkan harus beriktikaf, kemudian sholat sekian rakaat, tadarus Quran, tidak keluar dari masjid kecuali lil hajah misalkan karena kebutuhan mendesak? Tidak. Orang yang menghidupkan Lailatul Qadar minimal, ukuran minimalnya dia sholat isya berjamaah ataupun dia sholat subuh berjamaah. Kenapa? Karena dua waktu ini sama halnya dia sudah menghidupkan malam Lailatul Qadar. Jadi sangat rugi kalau tepat malam Lailatul Qadar dia tidak tercatat sebagai orang yang memperoleh kebaikan Lailatul Qadar dengan ukuran minimal. Artinya apa? Dia sholat isya-nya tidak berjamaah, atau bahkan tidak sholat subuhnya juga tidak berjamaah, atau bahkan kesiangan. A'udzubillah min dzalik. Yang kedua, kita harus mulai meningkatkan belajar sholat dalam makna suan, nyabis ka Rabbul Alamin. Bagaimana dalam kitab Hidayatul Hidayah, Imam Al-Ghazali membimbing kita untuk merasakan sholat ini sebagai proses tahapan untuk nyabis tuan kepada Rabbul Alamin. Dimulai dari istinjanya yang benar, taharahnya yang benar. Sebelum taharah, ya, diawali dengan istinja, kemudian setelah taharah dilanjutkan dengan wudu. Wudu dimulai dari sunnah sebelum berwudu, bagaimana menjela-jela tangan. Dan di situ ada rahasia dosa-dosa yang akan digelontorkan oleh air dari wudu ini. Kemudian kita niat berwudu untuk menghadap Allah SWT. Niat wudu nyabis dekat Rabbul Alamin. Sejak wudunya saja sudah khusyuk. Insya Allah salatnya juga akan dianugerahi kekhusyukan oleh Allah SWT. Dan belajar
bahwa sholat kita ini adalah sholat yang telah dibimbing oleh guru kita, telah diajak oleh guru kita. Takbirnya, iftitahnya, fatihahnya, seluruh rakaat kita adalah sholat yang diajarkan oleh guru kita. Maka ketika kita bertakbir, bayangkan bahwa kita bermakmum pada guru kita, yang guru kita ini bermakmum pada gurunya, silsilah sanad musalsal ila Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersambung. Maka dalam proses penghayatan semacam itu, kita sedang menjalani proses perjalanan ruang waktu. Sholatnya kita ini adalah sholat perjalanan ruhani yang menembus zaman Rasulullah SAW. Kalau kita dianugerahi nikmat batin, kita akan bisa melihat bagaimana Rasulullah benar-benar bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Dari mana? Dari sholat guru kita, dari takbirnya guru kita, dari bacaan guru kita. Setidaknya kita belajar merasakan bahwa Fatihah kita, Bismillah kita, ba-nya, sin-nya, mim-nya, ini adalah huruf yang pernah dilafadzkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga manisnya mengecap huruf itu seperti kita manis mengecap lafaz yang pernah diucap baginda Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya tidak dalam sholat, seluruh ibadah. Sehingga para sahabat mengajarkan para tabi'in bagaimana ketika manasik haji, di tempat-tempat manasik itu adalah tempat di mana Rasulullah melakukan ibadah. Sayyidina Abdullah bin Umar, Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala. Ini kalau sholat, kalau ibadah manasik haji paling mirip dengan hajinya Rasulullah di Arafah, di mana Rasulullah berdiam di sana, wukuf. Kemudian di batu sebelah mana? Nanti di Musdalifah lewat jalur mana? Rasulullah pernah mampir di mana? Sampai qadil hajahnya ditiru di tempat ini Rasulullah. Kemudian di Mina di sebelah mana? Bagaimana Rasulullah abalang jumrah. Terus sampai di Mekah. Sayyidina Umar saking hati-hatinya mau mencium Hajar Aswad, ingat terbayang bagaimana Hajar Aswad ini atau praktek kaum jahiliyah menyembah batu, ada semacam kekhawatiran. Maka kemudian Sayyidina Umar dawuh, "Wahai batu Hajar Aswad, engkau tidak manfaat, tidak bahaya. Kalau tidak karena Rasulullah menciummu, aku tidak akan menciummu." Maka mencium Hajar Aswad karena di situ ada bekas ciuman Rasulullah SAW menempel di atas tempat yang pernah Rasulullah menciumnya. Sampai seperti itu zauknya Sayyidina Umar. Tapi kemudian oleh Sayyidina Ali dilengkapi, "Tidak wahai Sayyidina Umar, Hajar Aswad ini nanti di akhirat punya kedua mata, punya satu lisan yang akan menyaksikan siapa saja orang yang telah berziarah menciumnya." Semacam CCTV yang merekam. Jadi sebelum ada alat deteksi kalau sidik jari, sekarang ada sidik mata, maka Hajar Aswad ini adalah sidik seluruh tubuh kita yang pernah menempel, bahkan cukup dengan isyarah tangan pun dari kejauhan direkam oleh Hajar Aswad, nanti akan disaksikan di Yaumul Mahsyar. Salat pun demikian. Salatnya kita ini adalah saksi. Maka dianjurkan salat sunnah diperbanyak tempatnya, pindah-pindah. Karena tempat yang kita salati akan menjadi saksi kelak di hari kiamat. Yang terakhir, mudah-mudahan kita dianugerahi peningkatan rohani dan kita dianugerahi husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa kita beribadah di bulan Ramadan, i'tikaf, salat tasbih, berangkat dari rumah. Yang masih ada orang tuanya, minta ridho orang tuanya.
Yang masih ada ibunya, minta ridho ibunya. Eman-eman mau berharap Lailatul Qadar, masih ada urusan dengan orang tuanya, masih ada hubungan yang tidak baik dengan ibunya. Yang punya suami minta ridho suaminya, yang punya istri juga harus memberikan rasa belas kasihan kepada istrinya, sehingga berangkat ke masjid dalam keadaan sudah tidak ada urusan-urusan tanggung jawab hukukul adami. Maka ini mempermudah, mempercepat perjalanan ibadah kita iktikaf di sini. Khawatir, mak ada orang yang sekosok tak keluar dari masjid iktikaf, keluar itu malam. Ditanya lagi, kenapa ya? Udah pun baleman, rujuk pun bini. Ternyata iktikaf adalah pelarian dari istrinya. Tapi bagaimana ibadah kita adalah baik-baik semua. Vertikalnya baik, horizontalnya juga baik. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah.